penonton di Candi Borobudur dan 9.000 di G-Expo, dan kami mendapatkan informasi kira-kira ada target 44 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 792 miliar rupiah. Ya, terima kasih. Dari sisi diplomasi kebudayaan, memang kita sekarang ini sejak ada Kementerian Kebudayaan, kita mendirikan Direktorat Jenderal Diplomasi Kebudayaan, Kerjasama dan Promosi. Kita tahu amanat tadi konstitusi kita harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Tentu diplomasi kebudayaan ini menjadi sangat penting. Kehadiran kita juga di dunia internasional itu seringkali kurang visible, kurang kelihatan dibanding dengan potensinya yang sangat besar. Dan ini promosi warisan budaya kita, heritage kita, baik yang kebendaan, warisan budaya kebendaan atau tangible heritage, dan warisan budaya tak benda, intangible heritage kita, saya kira membutuhkan satu promosi. Dan kehadiran sosok seperti Andrea Bocelli sebagai seorang maestro dunia, saya kira membawa Indonesia, budaya Indonesia visible. Bagaimanapun Borobudur adalah warisan budaya yang luar biasa, salah satu monumen yang sangat artistik ya, dan menjadi kebanggaan dunia, makanya menjadi warisan budaya dunia UNESCO sejak tahun 1991. Dan saya sudah keliling berbagai heritage, terutama peninggalan yang Buddhis. Baru beberapa waktu yang lalu di India juga, di Bhopal, di Sanchi dan lain-lain. Tapi monumen Borobudur ini luar biasa. Saya kira kita perlu terus mempromosikannya ke dunia sehingga pemanfaatannya semakin banyak, semakin besar, dan ke depan juga sesuai dengan visi kita menjadikan heritage kita ini menjadi living heritage. Jadi bukan sekedar dead monument, tapi menjadi satu living heritage, dan juga dimanfaatkan sebagai satu panggung budaya baik nasional maupun internasional, sehingga ini dengan sendiri juga mempromosikan, apalagi selain ada konser juga liputannya di OTT ini akan menjadikan Indonesia semakin dikenal, terutama destinasi seperti Candi Borobudur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadli. Dan berikutnya masih kepada Pak Fadli, kami ingin menanyakan pertanyaan kedua. Bagaimana Kementerian Kebudayaan melihat pertemuan antara musik klasik dunia Andrea Bocelli, sang maestro, dengan Candi Borobudur sebagai warisan budaya Nusantara? Ya, saya kira ini mempunyai soul yang sama itu ya. Bagaimanapun musik klasik yang dibawakan dari liriknya, dari lagunya yang biasa kita dengar dari lagu-lagu Andrea Bocelli, itu membawa pesan-pesan yang harmoni, keseimbangan, cinta, kasih sayang, dan juga penghargaan kepada alam, lingkungan. Ya, ini sejalan dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Jadi pesan-pesan ini saya kira akan menjadi satu message juga ke dunia internasional bahwa Indonesia baik-baik saja, bahwa kita meskipun di tengah perbedaan tetapi selalu menjadikan itu sebagai kekuatan kita, bukan ancaman kita, dan kita mempunyai satu pilar yang sangat kuat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi musik klasik dengan Borobudur itu saya kira satu simbiosis mutualisme yang luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Fadli. Simbiosis mutualisme ya, pastinya kita semua bisa membayangkan bagaimana jika dua budaya ini bertemu dan bagaimana magisnya begitu nanti suasana di malam konser dari Andrea Bocelli. Baik, terima kasih Pak Fadlizon. Berikutnya saya akan beralih ke Ibu Widi selaku Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Pertanyaan pertama Ibu, apa saja dukungan Kementerian Pariwisata untuk penyelenggaraan konser Andrea Bocelli ini? Terima kasih. Jadi kami sangat mendukung penyelenggaraan konser ini,
Dan kami senang sekali waktu Pak Prachna datang ke Kemenpar bawa gagasan ini, dan kami karena kami ada kerjasama juga dengan Danantara, kami membuka jalan sehingga mempertemukan promotor dengan sponsor dan mitra. Kemudian juga kami membantu dalam beberapa hal, memfasilitasi dengan KL untuk mengurus visa kedatangan dari para seniman dan juga kemudahan izin masuk untuk logistik. Dan kami juga akan memberi dukungan untuk promosi di kanal website Visit Indonesia, yaitu dengan alamat indonesia.travel, dan di sana ada calendar of events. Dan kami juga memiliki media sosial, account media sosial dan Videotron, tapi kami akan mempromosikan juga dengan media massa dan juga memberikan informasi ke semua KBRI seluruh dunia untuk mempromosikan event ini, memasarkan, dan mudah-mudahan lebih banyak wisatawan mancanegara hadir untuk menonton. Dan kami bersama Garuda ada program untuk free add-on tickets, jadi untuk wisatawan dari luar negeri datang menggunakan Garuda ke Jakarta atau Bali dapat terbang ke Yogyakarta dengan free tiket pulang pergi. Ada 170.845 tiket yang diisu dalam rangka 17 Agustus ini. Dan juga kami akan membuat bersama travel agents dan tour operators beberapa paket wisata, sehingga para wisatawan yang datang dari luar kota atau luar negeri bisa jalan-jalan untuk menikmati destinasi pariwisata di sekitar Borobudur selain menonton konser, sehingga perputaran ekonomi bukan hanya untuk penjualan tiket, tapi selain hotel juga mendatangi dan berbelanja di daerah sekitar. Dan tentu saja membuat surat rekomendasi untuk izin-izin keramaian dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Widi untuk jawabannya. Tentunya kami sangat optimistis ya, ini bisa berjalan dengan luar biasa nantinya. Dan pertanyaan berikutnya masih kepada Ibu Widianti. Menurut Kemenpar, seberapa besar potensi dan dampak ekonomi dari penyelenggaraan sebuah konser internasional untuk sektor pariwisata Indonesia? Ya, event atau sebuah konser itu sangat luar biasa dampak ekonominya untuk masyarakat Indonesia ya. Jadi kami di Kementerian Pariwisata ada program di Kedeputian Event. Kami mendukung tahun ini 206 events di seluruh Indonesia, baik event daerah, event nasional, event internasional, dan MICE. Dan sampai dengan bulan Juli ada 105 events yang telah terselenggara dan telah memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Tadi kami sampaikan di dalam speech bahwa perputaran ekonomi yang terjadi adalah 1 triliun rupiah dan mendatangkan 6,4 juta pengunjung, melibatkan 11.000 UMKM dan 184.000 pekerja seni. Tapi untuk event konser yang besar seperti kami Indonesia pernah menyelenggarakan konser Coldplay tahun 2023, dampak ekonominya itu 75 juta dolar Amerika Serikat ya, sekitar 1,1 triliun rupiah. Dan untuk konser ini diperkirakan atau ditargetkan ada 7.000 penonton di Candi Borobudur dan 9.000 di G-Expo, dan kami mendapatkan informasi kira-kira ada target 44 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 792 miliar rupiah akan ada aktivitas ekonomi yang tercipta dari konser ini gitu. Dan juga dengan adanya OTT over the top di Apple TV atau Netflix, ini juga akan meningkatkan visibilitas destinasi Indonesia, khususnya Borobudur di seluruh penjuru dunia. Begitu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu Widi untuk jawabannya. Sangat menjelaskan sekali ya bagaimana nanti perputaran ekonomi ketika konser diselenggarakan. Dan berikutnya saya akan ke Pak Rifki selaku Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pertanyaan pertama Pak, apa saja sih peluang yang dapat tercipta bagi pekerja kreatif lokal, mulai dari tata panggung, tata suara, produksi, hingga bidang kreatif lainnya? Terima kasih. Jadi memang saat ini semakin banyak
talenta-talenta Indonesia yang bekerja ke industri kreatif. Terakhir di 2025 sendiri itu jumlahnya ada 27,4 juta orang dari berbagai macam subsektor, dari 21 subsektor ekonomi kreatif. Nah, tetapi tentu kita kan juga ingin mendukung terus kualitas dari talenta kita. Nah, momentum konsep Andrea Bocelli pada hari ini adalah momentum emas, golden moment, di mana ada ruang untuk kolaborasi dari berbagai macam subsektor, terutama baik yang di atas panggung maupun yang di belakang panggung atau backstage, mulai dari orkestra, performer, hingga penyanyi, belum lagi juga dari stage management, tim produksi, audio, lighting engineer, dan seterusnya. Jadi ini potensinya sangat baik buat experience, transfer knowledge, dan juga untuk aktualisasi dari talenta-talenta kreatif Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Rifki. Kemudian kami juga ingin tahu nih Pak, selain transfer knowledge yang tadi kayaknya sangat-sangat kita nantikan pastinya, ingin tahu juga bagaimana sih konsep Creative Village yang dapat memberikan ruang bagi UMKM, seniman, dan pelaku ekonomi kreatif lokal untuk memperkenalkan karya dan produk mereka kepada audiens yang lebih luas. Ya, nanti tentu kita bersama panitia akan mengkurasi bersama-sama. Kemudian nanti baik itu dari kita akan melihat apa yang lebih tepat untuk ditampilkan, tetapi unsur dari subsektor fashion, kuliner, kria atau kerajinan, kemudian juga dari subsektor lainnya yang bisa ditampilkan, karena kita tahu bahwa perjalanan dari pintu masuk menuju tempat lokasi acara juga cukup panjang begitu, dan di kanan kirinya itu juga sambil berjalan sambil menikmati ataupun bisa melihat kreatif-kreatif yang berkualitas yang dimiliki Indonesia. Itu juga merupakan momentum baik, karena kita tadi juga sudah disampaikan penonton tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, baik nanti yang ada di Candi Borobudur ataupun yang di G-Expo. Baik, terima kasih banyak Pak Rifki untuk jawabannya. Dan tadi kita sudah mendengar ya, begitu banyak kesiapan dan persiapan yang sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait untuk pelaksanaan dari konser Andrea Bocelli ini, yang pastinya membuat kita semua juga makin yakin untuk menyaksikan dan juga merasakan experience yang luar biasa ini. Maka dari itu saya akan melanjutkan prosesi Q&A kita. Berikutnya saya akan mempertanyakan kepada Ibu Maya Watono selaku Direktur Utama InJourney PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Oke, pengen tahu nih dari Ibu Maya, apa makna strategis kehadiran dari Andrea Bocelli di Borobudur bagi InJourney, khususnya dalam memperkuat Borobudur, sekali lagi sebagai destinasi spiritual dan juga cultural tourism, sekaligus memperkenalkan heritage Indonesia ke dunia. Terima kasih. Memang visi besar InJourney dalam membangun dan mentransformasi Borobudur adalah menjadikan Borobudur sebagai destinasi heritage, cultural, spiritual, pilgrim yang world class, berkelas dunia. Jadi bagaimana kita bisa mentransformasi itu sudah kami lakukan selama 3 tahun terakhir, dan ini adalah memang momentum yang sangat luar biasa untuk menampilkan Borobudur ke mata dunia. Transformasi ini kami lakukan dengan pertama adalah remaster planning kawasan Borobudur yang sebesar 80 hektar, di mana sekarang sudah dilihat tertata lebih rapi Borobudur, di mana entrance dan exit ini sudah dalam satu lokasi di Kampung Seni Borobudur di Kujon, dan seperti kami berkaca juga dengan benchmarking internasional seperti tempel-tempel di Jepang, di mana entrance dan exit is in one point, dan UMKM semua dikumpulkan. Jadi ada 2.000 lebih pedagang, Pak Menteri, yang memang UMKM ada di Kampung Seni Borobudur, dan entrance exit flow pengunjung ini kami tetapkan dari satu area. Everything is fully green, jadi semua EV, perjalanan semua EV, dan juga kami bersama Kementerian Kebudayaan menetapkan kuota untuk naik candi yang sudah dibuka juga oleh Pak Fadli, sehingga kita bisa menikmati candi ini tidak hanya seperti dulu, tapi bisa sunrise, sunset, dan ini sebentar lagi kita akan bahkan membuka midnight saat bulan purnama. Jadi banyak sekali atraksi-atraksi luar biasa yang bisa ditampilkan, dan yang dikejar adalah sebenarnya
tidak hanya volume but value dan juga social impact. Jadi yang spending per pax dengan transformasi ini 1 tahun terakhir spending per pax kami Bu Widi jauh lebih meningkat. Jadi tidak hanya volume yang meningkat tapi value yang meningkat, dan along with value social impact yang dihasilkan untuk masyarakat sekitar ini sangat meningkat. Untuk desa Borobudur sendiri peningkatannya ini sangat luar biasa dan well above national average. Jadi itu adalah sebenarnya aim kami, visi besar kami. Jadi tidak hanya untuk mentransformasi destinasi tapi untuk memberikan social impact kepada masyarakat sekitar di tempat kami berkarya. Itu harapan kami, dan pastinya dengan konsep Bocelli ini kami bisa menampilkan Borobudur di mata dunia, branding yang lebih luar biasa, dan peningkatan wisatawan asing yang datang ke Indonesia terutama menikmati Borobudur pasti akan meningkat. Baik, terima kasih Ibu Maya untuk jawabannya. Tapi berikutnya kami juga masih memiliki satu pertanyaan lagi. Bagaimana nih InJourney memastikan event internasional seperti ini tidak hanya menghadirkan wisatawan, tapi juga memberikan multiplier effect bagi ekosistem pariwisata secara berkelanjutan? Ya, tadi multiplier effect tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau memang multiplier effect ini berkaca dari beberapa juga event kami yang memang nanti di Oktober ini akan penuh sekali. Ada MotoGP di awal Oktober, lalu ada beberapa event lain, dan juga ada Bocelli di akhir Oktober. Tapi memang berkaca dari berbagai event, multiplier effect itu tadi Bu Widi juga sudah menyampaikan ROI-nya sekitar 15 kali. Jadi cost versus return on investment dari sisi economic impact itu 15 kali, dan dari sisi GDP tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Widi, 40 triliun GDP every 1 million wisatawan asing. Jadi impactnya memang sangat besar GDP yang masuk ke Indonesia dari event internasional seperti ini, dan harapannya ini adalah yang momentum pertama, dan akan ada lagi banyak lagi konsep-konsep yang berskala internasional seperti Bocelli yang bisa menarik wisatawan dari seputar Asia, karena ini exclusively in Asia. Mungkin saya menambahkan sedikit tadi mengenai pertanyaan ekosistem pariwisata dan connectivity ya, karena memang tidak bisa bekerja secara silo, dan Borobudur ini adalah contoh konkret di mana pertama kalinya setelah 28 tahun saat kita bekerja bersama-sama bergotong royong ini bisa terjadi. Yang sebelumnya bekerja secara silo, kita tidak bisa memperbaiki aset UNESCO Heritage yang luar biasa ini. Tapi setelah 28 tahun akhirnya kita bisa berhasil menata ulang Borobudur, dan ini adalah berkat kolaborasi seluruh kementerian lembaga yang bergotong royong untuk membangun sehingga ekosistemnya terbentuk. Dan dari kami sendiri InJourney, karena kami memiliki ekosistem bandara dan juga hotel dan juga retail, ini akan menjadi seamless. Harapannya dengan pastinya dengan Bu Widi sudah sangat erat kolaborasinya dengan Kemenpar, bahwa nanti dari bandara kita akan lakukan juga penjemputan, lalu seamless ada hotel juga, lalu juga sampai ke destinasi pariwisata sehingga ekosistemnya bisa terbentuk. Baik, terima kasih banyak Ibu Maya. Dan berikutnya saya akan bertanya kepada Pak Prachna Murdaya selaku founder of Shoemaker Studios. Ingin tahu kesiapannya seperti apa dan tanggapannya terkait dengan semua persiapan yang sudah terjadi dan signifikansi dari hadirnya nanti Andrea Bocelli di Indonesia. Terima kasih. Sebenarnya saya mau juga berterima kasih lagi dengan ibu saya untuk kasih pengalaman tentang daerah Borobudur, karena selama 30 tahun kita mengadakan acara perayaan Waisak Nasional, sama juga ada acara juga di Lumbini, tempat pas yang sama untuk konser ini, untuk bakti sosial medis. Sama kita undang 400 lebih dokter dari swasta, dari TNI, dari polisi, untuk mengadakan bakti sosial gratis medis untuk 10.000 orang setiap tahun. Sama dengan tim J-Expo yang setiap tahun datang untuk bikin basically rumah sakit di lapangan. Kita benar-benar ngerti life and death situation di dalam taman Candi Borobudur. Jadi dengan pengalaman itu, sama dengan kemitraan dengan InJourney, sama TWC, sama pasti sama Kementerian Kebudayaan, sama Kementerian Agama, kita itu seperti kayak backyard kita. Sama sekarang the team is back together again, tapi untuk acara yang baru, sama ini benar-benar yang bisa mengangkatkan nama Indonesia sama nation branding yang kita rasa sangat exciting. Jadi saya secara pribadi sendiri sudah datang ke Candi Borobudur hampir 3 kali selama 3 minggu ini
Karena kita benar-benar harus setting untuk lokasi, memaksimalkan jumlah kursi di situ, sampai kita pakai drone, kita syuting, kita bolak-balik pakai rute EV, jalan kaki kemana-mana, sama juga undang tim berkali-kali, supaya kita benar-benar bisa memaksimalkan lokasinya. Sama itu penting sekali, itu bukan cuma karena orang datang ke Borobudur khusus untuk lihat Andrea Bocelli. Kita pikir, apakah kita akan ambil kesempatan ini untuk bikin package yang jelas, yang gampang diikut, supaya nggak cuma gampang dicari sama lihat kesempatan untuk wisatawan dari low budget sampai high budget, tapi bagaimana ini juga bikinnya ini waktu yang paling bagus kalau belum sempat datang ke Candi Borobudur karena kebetulan Andrea Bocelli datang. Sama juga kita lagi mengumumkan semua kegiatan yang udah ada dilakukan oleh InJourney TWC sama pariwisata, sama juga penting sekali itu kerjasama dengan Bupati Magelang, karena yang penting sekali itu melibatkan masyarakat di daerah Magelang juga, sama mereka juga akan libat di Creative Village yang kita lakukan. Sama juga yang satu hal yang benar-benar interesting itu mereka kan ada armada mobil Volkswagen yang vintage, yang berwarna-warna. Kalau nggak salah itu lebih dari 300 mobil ya. Sama kita bisa lakukan itu untuk transportasi dari venue ke hotel atau wisatawan. Sama juga kita kerjasama dengan rekan kita namanya Plainsong, itu mengadakan festival Joyland Festival, salah satu outdoor festival yang booming sekarang. Yang bagus itu karena bukan cuma untuk penonton yang remaja atau dewasa, tapi juga masukin akal keluarga. Apakah kalau mau konser ada anak kecil juga ada daycare center, teman main-main. Dan ini semua orang rasanya inklusif banget, sama selera tinggi. Jadinya kita bikin platform supaya nanti UMKM sama kegiatan budaya maupun itu crafts, arts, kuliner atau juga performance, ada panggung yang paling bagus supaya bisa disorot untuk lampu ya, shine the best light on we have in the area gitu. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak Prachna. Terima kasih untuk begitu banyak insights begitu ya, untuk nanti kita akan menyaksikan bersama penampilan dari Andrea Bocelli di Indonesia. Dan berikutnya kami mengundang untuk seluruh keynote speakers serta narasumber kami, yakni pihak sponsor, untuk berfoto bersama. Yang pertama, kembali lagi saya mengundang Bapak Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, kepada Ibu Widianti Putri Wardana selaku Menteri Pariwisata Republik Indonesia, kepada Bapak Teguh Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Maya Watono, Direktur Utama InJourney PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero,